Iran kemudian disebut memilih strategi preemptif atau serangan pendahuluan dengan alasan mencegah serangan lebih dulu terhadap Teheran dan fasilitas militernya. Mayor Jenderal Donohue juga menilai bahwa serangan ini bukan hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, tetapi juga sebagai sinyal keras kepada sekutu-sekutu Washington di kawasan. Menurut analisisnya, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerang target strategis jauh dari wilayahnya sendiri. Dengan menyasar pangkalan yang memiliki hubungan operasional dengan Israel, Iran dinilai ingin mengirim pesan deterensi regional. Kita harus membaca ini sebagai perubahan keseimbangan psikologis di kawasan. Serangan ini langsung memicu kekhawatiran global. Negara-negara di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan militernya. Pasar energi bergejolak. Para pemimpin dunia menyerukan deeskalasi sebelum konflik berkembang menjadi perang terbuka. Namun bagi Mayor Jenderal Gerald E. Donohue, situasi ini telah membuka babak baru dalam dinamika keamanan regional. Ia mengakui bahwa keberanian Iran menjadi faktor yang tidak bisa lagi diremehkan. Kami menghadapi aktor yang bersedia mengambil risiko besar untuk mempertahankan kepentingannya. Pernyataan itu mencerminkan kesadaran bahwa konflik ini bukan sekadar pertarungan senjata, tetapi juga pertarungan strategi, persepsi, dan dominasi geopolitik. Dunia kini menahan napas. Apakah Washington akan membalas dengan kekuatan penuh atau memilih jalur diplomasi untuk mencegah perang yang lebih luas? Satu hal yang pasti, eskalasi ini telah mengubah peta ketegangan di Timur Tengah secara drastis dan meninggalkan pertanyaan besar tentang arah masa depan stabilitas kawasan. Berita kedua, begini pernyataan media Rusia, yaitu TRT Rusian, yang bongkar kenapa Donald Trump sangat ingin membicarakan. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 6 Februari 2026 itu disebut sebagai awal diplomasi baru, namun tidak menghasilkan terobosan konkret terkait program nuklir Teheran maupun pencabutan sanksi dari Washington. Negosiasi tersebut berlangsung secara tidak langsung dengan Oman bertindak sebagai mediator. Delegasi Iran dan Amerika Serikat tidak duduk satu meja, melainkan menyampaikan sikap dan tuntutan masing-masing melalui diplomat Oman. Format ini mencerminkan masih dalamnya jurang ketidakpercayaan antara kedua negara terutama setelah konflik bersenjata tahun lalu yang melibatkan AS, Israel, dan Iran termasuk serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan yang juga mengutip sumber diplomatik internasional, kedua pihak tetap berpegang teguh pada posisi awal masing-masing. Amerika Serikat menuntut pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran, sementara Teheran menginginkan jaminan konkret pencabutan sanksi ekonomi dan perlindungan dari ancaman militer. Delegasi Amerika Serikat diwakili oleh Steve Witkoff sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah, sekaligus negosiator utama Iran sejak 2025, Jared Kushner sebagai penasihat utama Donald Trump, serta Brett Cooper dari Cencom yang disebut turut hadir dalam pembicaraan di Oman. Sementara itu, Iran diwakili langsung oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang memimpin tim negosiasi dan Wakil Menteri Luar Negeri Majid Takht Ravanchi yang menangani pembahasan teknis tingkat ahli. Abbas Araghchi menyebut pertemuan tersebut sebagai awal yang menjanjikan. Ia menegaskan bahwa dialog masih terbuka selama hambatan berupa ketidakpercayaan dapat diatasi. Namun suasana diplomasi yang masih rapuh itu langsung berubah panas ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan keras yang kemudian menjadi sorotan utama media Rusia. Dalam konferensi persnya, Trump menyatakan bahwa Iran akan bodoh jika tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump akan mengatakan bahwa armada besar Amerika sedang menuju Iran dan bahwa Washington sebelumnya telah melumpuhkan kemampuan nuklir Teheran dan bisa melakukan lebih banyak lagi. Pernyataan tersebut membuat TRT Rusian terkejut sekaligus geram. Dalam analisisnya, media Rusia itu menilai ucapan Trump sebagai bentuk intimidasi militer terbuka di tengah proses diplomasi yang belum sepenuhnya berakhir. Menurut mereka, ancaman semacam itu justru berpotensi menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang sedang coba dibangun melalui jalur mediasi Oman. Trump juga meragukan apakah kesepakatan dengan Iran akan bertahan lama. Ia mengatakan bahwa banyak pihak menilai Iran tidak jujur selama bertahun-tahun. Namun dirinya tetap lebih memilih membuat kesepakatan. Di sisi lain, ia kembali menyerang pemerintahan sebelumnya menyebut Barack Obama dan Joe Biden sebagai pihak yang menciptakan situasi buruk dengan Iran dan menyebut kesepakatan nuklir era Obama sebagai salah satu kesepakatan terbodoh yang pernah ia lihat. Bagi TRT Rusian, retorika tersebut bukan hanya kritik politik dalam negeri Amerika, melainkan sinyal bahwa pendekatan Washington terhadap Iran kembali condong pada tekanan maksimal, bukan kompromi strategis. Media itu menilai bahwa sikap seperti ini memperlihatkan keinginan untuk mendominasi, bukan berdialog secara setara. Sorotan TRT Rusian semakin tajam ketika mengaitkan meningkatnya tensi dengan pertemuan Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 11 Februari. Pertemuan tersebut secara khusus membahas Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Menurut analisis media Rusia itu, Netanyahu adalah figur yang selama ini konsisten mendorong kebijakan keras terhadap Iran.
Teritorasian bahkan menyebut bahwa setiap kali hubungan Washington dan Tel Aviv menguat, tekanan terhadap Teheran cenderung meningkat. Dalam narasinya, media Rusia tersebut menggambarkan Israel sebagai aktor yang sangat berambisi menghentikan program nuklir Iran dengan cara apapun, termasuk melalui dorongan militer. TRT Rusian berpendapat bahwa panasnya hubungan Amerika dan Iran tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang melibatkan Israel. Mereka menilai bahwa pendekatan konfrontatif terhadap Iran seringkali dipengaruhi kepentingan keamanan Israel di kawasan. Bahkan dalam analisis yang cukup berani, media itu menyebut bahwa ambisi Israel terhadap Iran serupa dengan pendekatan keras yang selama ini diterapkan terhadap Palestina. Di sisi lain, Iran diposisikan sebagai negara yang sedang mempertahankan kedaulatan dan haknya dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Media Rusia tersebut menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan dan penghormatan terhadap kedaulatan, sulit bagi Teheran untuk mempercayai komitmen Washington. Meski perundingan di Oman belum menghasilkan kesepakatan besar, sebagian pengamat internasional tetap melihat pertemuan tersebut sebagai jalur komunikasi penting setelah konflik bersenjata tahun lalu. Namun TRT Rusian memperingatkan bahwa ancaman militer yang dilontarkan Trump bisa merusak momentum diplomasi yang sedang dirintis.